Teman-teman, hari itu Nandita Kusuma, seorang perwira polisi berpangkat AKBP di salah satu kabupaten, sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya dengan naik bajai. Sang supir bajai sama sekali tidak tahu bahwa penumpang yang duduk di kursi belakangnya bukanlah seorang wanita biasa, melainkan seorang pejabat tinggi kepolisian di wilayah itu. Nandita mengenakan kebaya berwarna merah marun yang sederhana, rambutnya disanggul rapi, dan penampilannya sangat natural layaknya ibu rumah tangga pada umumnya. Ia memang sengaja tidak memakai seragam atau atribut dinas apapun karena sedang mengambil cuti untuk menghadiri pernikahan adik laki-lakinya. Dalam hatinya, Nandita ingin hadir bukan sebagai seorang perwira tinggi, melainkan sebagai seorang kakak yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan untuk sang adik. Sambil terus melaju menembus jalan-jalan kampung yang sedikit berlubang, supir bajai bernama Agus itu tiba-tiba berkata dengan nada sedikit cemas, "Bu, maaf ya, karena ibu yang minta lewat jalan ini, saya jadi harus ikut lewat jalan ini juga. Biasanya sih saya jarang sekali lewat jalur ini." Mendengar itu, Nandita yang sedang memandang keluar jendela bajai langsung menoleh ke arah sang supir. Dengan nada ramah dan penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Loh, kenapa mas? Apa ada masalah dengan jalan ini? Kok mas jarang lewat sini?" Agus menghela napas panjang, lalu dengan suara yang agak pelan, ia mulai bercerita. "Gini bu, di jalan ini biasanya ada beberapa polisi yang sering nongkrong di pos penjagaan. Terutama ada satu inspektur polisi yang namanya sangat terkenal di kalangan kami para supir bajai dan angkot. Dia sering banget menilang kendaraan kami tanpa alasan yang jelas, terus minta uang damai. Kalau nggak kasih, dia langsung bentak-bentak, bahkan kadang sampai mukul. Hari ini saya cuma bisa berdoa semoga beliau nggak ada di jalan. Soalnya kalau ketemu, bisa-bisa saya disuruh bayar lagi padahal saya nggak ada salah apa-apa." Nandita mendengarkan dengan seksama. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apa benar ada oknum seperti itu di wilayah tugasku sendiri? Apa benar ada anggota yang tega menyalahgunakan wewenang sampai seperti itu? Ia tidak langsung bereaksi, tapi matanya mulai memperhatikan sekeliling dengan lebih tajam. Ia ingin melihat sendiri apakah cerita yang disampaikan oleh Agus itu benar adanya atau hanya sekedar keluhan biasa dari masyarakat yang mungkin kurang paham aturan. Tidak lama kemudian, bajai yang dikendarai Agus mulai memasuki sebuah kawasan yang tampak lebih sepi. Di tepi jalan terlihat beberapa orang berseragam polisi yang sedang berdiri sambil memegang tongkat dan radio komunikasi. Di antara mereka ada seorang pria bertubuh besar dengan kumis tebal yang tampak sangat galak dan penuh wibawa palsu. Dialah Inspektur Dimas Santoso, sosok yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi para supir angkutan umum di wilayah itu. Begitu bajai Agus melintas di depan mereka, Inspektur Dimas langsung mengangkat tongkatnya dan memberi isyarat agar bajai itu berhenti. Agus yang sudah tahu pola ini langsung merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia perlahan menghentikan bajainya di pinggir jalan, tepat di depan pos penjagaan yang penuh dengan anggota polisi lainnya. Inspektur Dimas mendekati bajai dengan langkah besar dan wajah penuh amarah yang dibuat-buat. Dengan suara keras dan penuh intimidasi, ia berteriak, "Hei, turun kau. Ini jalan siapa? Jalan bapak kau ya? Kok ngebut banget? Emang kau nggak takut sama hukum? Ayo cepat, bayar tilang 5 juta, sekarang juga." Sambil berkata begitu, ia langsung mengeluarkan buku tilang dari sakunya dan menunjukkannya ke arah Agus dengan gaya yang sangat mengintimidasi. Agus langsung merasa ketakutan luar biasa. Tangannya gemetar saat ia turun dari bajai dan mencoba membela diri dengan suara yang bergetar. "Pak, saya nggak melanggar aturan apapun, Pak. Saya jalan pelan-pelan kok. Kenapa saya ditilang, Pak? Tolong jangan seperti ini, Pak. Saya orang susah, Pak. Saya nggak punya uang sebanyak itu. 5 juta itu uang besar banget buat saya. Saya kerja seharian cuma dapat 100 ribu, Pak. Gimana saya bisa bayar segitu?" Mendengar pembelaan Agus, bukannya merasa kasihan, Inspektur Dimas justru semakin marah. Ia melangkah lebih dekat, lalu dengan nada yang semakin keras, ia membentak, "Jangan banyak alasan. Kalau nggak punya uang, ngapain kau narik penumpang? Cepat keluarkan surat-surat kendaraan kau. Jangan-jangan bajai ini hasil curian, hah?" Agus dengan tangan yang masih gemetar langsung membuka laci kecil di dashboard bajainya dan mengeluarkan semua surat-surat kendaraan, STNK, BPKB, bukti pembayaran pajak, semua lengkap dan sah.
Ia menyerahkan semuanya kepada Inspektur Dimas dengan harapan bahwa ia akan dibebaskan. Dimas memeriksa surat-surat itu satu persatu dengan ekspresi sok serius. Setelah beberapa saat, ia mengembalikan surat-surat itu dengan sikap yang tetap merendahkan. Surat-surat sih lengkap, tapi tetap saja kau harus bayar tilang. Kalau nggak mau 5 juta, ya udah 3 juta aja deh. Kalau nggak mau bayar, bajai ini saya sita sekarang juga. Dan kau akan saya masukkan ke daftar hitam. Jadi nggak bakal bisa kerja lagi di kota ini. Kau mau? Ancam Dimas dengan nada yang penuh tekanan. Dari dalam bajai, Nandita menyaksikan semua kejadian ini dengan mata yang tajam dan hati yang mulai dipenuhi amarah. Ia melihat bagaimana seorang oknum polisi dengan seenaknya menyalahgunakan wewenangnya, memeras seorang supir bajai yang jelas-jelas tidak bersalah dan mengancam kehidupan orang tersebut hanya untuk mendapatkan uang haram. Namun, Nandita menahan dirinya untuk tidak langsung turun tangan. Ia ingin mengumpulkan bukti lebih banyak dan melihat sejauh mana oknum ini berani bertindak. Ia ingin memastikan bahwa ketika ia mengambil tindakan, tidak ada lagi celah bagi oknum itu untuk melarikan diri atau berkelit. Agus yang sudah putus asa akhirnya mencoba memohon lagi dengan suara yang hampir menangis. Pak, tolong Pak, saya nggak punya uang sebanyak itu. Dari pagi sampai sekarang saya cuma dapat 300.000 Pak. Gimana saya bisa kasih 3 juta? Di rumah ada anak-anak saya yang masih kecil-kecil Pak. Mereka masih sekolah. Kalau saya nggak kerja hari ini, mereka nggak bisa makan Pak. Tolong kasih saya ampun Pak, saya mohon dengan sangat. Tapi kata-kata penuh kepedihan itu tidak membuat hati Inspektur Dimas luluh. Justru ia semakin emosi. Dengan gerakan kasar, ia meraih kerah baju Agus dan menariknya dengan keras hingga Agus hampir terjatuh. Lalu dengan suara yang menggelegar, Dimas membentak. Kalau nggak punya uang, ngapain kerja jadi supir baja? Emang jalan ini punya bapak kau? Masih berani melawan lagi? Udah, sekarang kau ikut aku ke kantor polisi. Di sana baru kau tahu rasa. Mendengar ancaman itu, Nandita tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia langsung turun dari baja dengan tenang namun penuh wibawa. Langkahnya mantap, matanya menatap tajam ke arah Inspektur Dimas. Dengan suara yang tegas namun tetap sopan, ia berkata, "Pak Inspektur, maaf, tapi saya rasa Bapak sedang melakukan kesalahan besar di sini. Supir ini tidak melakukan pelanggaran apapun. Saya sebagai penumpang bisa menjadi saksi bahwa kami tidak nebut, tidak melanggar rambu, dan tidak ada kesalahan apapun. Kenapa Bapak memaksa dia untuk membayar tilang? Ini jelas-jelas pemerasan. Dan tindakan Bapak yang kasar terhadap warga sipil itu melanggar hukum. Bapak tidak berhak memperlakukan orang seperti ini." Inspektur Dimas yang tadinya sedang marah besar kepada Agus, kini mengalihkan amarahnya kepada Nandita. Ia menatap Nandita dengan tatapan meremehkan. Lalu dengan nada sinis ia berkata, "Wah, sekarang ada lagi yang sok pahlawan. Emangnya kau siapa? Berani-beraninya kau ngajarin aku tentang hukum. Kayaknya kau ini nggak tahu diri ya. Mau ikut masuk penjara juga, hah? Ayo, kalau berani, ikut aku ke kantor. Biar kau tahu rasanya berurusan sama polisi." Nandita tidak bergeming, wajahnya tetap tenang, bahkan ada sedikit senyum tipis di sudut bibirnya. Ia ingin melihat seberapa jauh oknum ini akan mempermalukan dirinya sendiri sebelum ia akhirnya membongkar identitas aslinya. Inspektur Dimas sama sekali tidak tahu bahwa wanita di hadapannya ini adalah atasannya sendiri, seorang AKBP yang bertanggung jawab atas wilayah tempat ia bertugas. Dimas langsung memerintahkan anak buahnya, "Kalian bawa 2 orang ini ke kantor sekarang. Kita lihat nanti siapa yang akan menangis minta ampun." 2 orang anggota polisi pria dan 2 anggota polisi wanita langsung mendekat. Mereka memegang tangan Agus dan Nandita dengan agak kasar, lalu membawa mereka ke dalam mobil patroli yang terparkir di dekat pos. Agus sudah hampir menangis karena takut, sementara Nandita tetap tenang dan bahkan terlihat sangat percaya diri. Dalam hatinya, ia sudah merencanakan apa yang akan ia lakukan ketika tiba di kantor polisi nanti. Sesampainya di kantor polisi, Inspektur Dimas langsung memerintahkan anak buahnya untuk menahan Agus dan Nandita di ruang tunggu. Ia berkata dengan nada meremehkan, "Duduk kalian di situ, jangan coba-coba kabur. Nanti saya yang akan urus kalian berdua. Akan saya tunjukkan siapa yang berkuasa di sini." Nandita dan Agus duduk di bangku panjang yang ada di sudut ruangan. Agus terus menundukkan kepalanya. Ia ketakutan dan memikirkan anak-anaknya di rumah. Sementara itu,
Nandita duduk dengan postur yang tegap, matanya mengamati sekeliling dengan cermat. Ia melihat ada beberapa anggota polisi lain yang tampak tidak nyaman dengan sikap Inspektur Dimas, tapi mereka semua diam karena takut. Tidak lama kemudian, ponsel Inspektur Dimas berdering. Ia mengangkat telepon itu dengan santai, lalu berbicara dengan nada yang sangat tidak profesional. "Yah, tenang aja. Semua urusan kau bisa saya atur. Nama kau nggak akan masuk laporan. Yang penting uang kau siap ya. Jangan khawatir, semua beres kok." Percakapan itu terdengar jelas oleh Nandita dan Agus. Nandita semakin yakin bahwa oknum ini bukan hanya melakukan pemerasan di jalan, tapi juga menerima suap untuk memanipulasi kasus-kasus hukum. Ia mencatat semua ini dalam ingatannya sebagai bukti tambahan yang akan ia gunakan nanti. Agus yang duduk di sampingnya mulai merasa semakin cemas. Ia berbisik kepada Nandita, "Bu, bagaimana ini? Kita bisa dipenjara, Bu. Saya takut, Bu. Anak-anak saya di rumah pasti sudah nunggu saya pulang." Nandita meletakkan tangannya di bahu Agus dengan lembut, lalu berkata dengan suara yang menenangkan, "Mas Agus, tenang saja. Percaya sama saya. Inspektur ini tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita. Saya sudah melihat semuanya, dan saya akan memastikan bahwa dia mendapat balasan yang setimpal. Mas Agus tidak bersalah, dan saya akan membuktikannya. Saya bukan orang sembarangan, Mas. Saya adalah AKBP Nandita Kusuma, atasan langsung dari inspektur itu. Saya sengaja diam untuk mengumpulkan bukti. Sebentar lagi, saya akan membongkar semua kejahatannya." Agus terkejut mendengar pengakuan itu. Matanya membelalak. Ia menatap Nandita dengan tidak percaya. "Benaran, Bu? Ibu benar-benar perwira polisi. Tapi kalau begitu, kenapa Ibu diam saja tadi? Kenapa Ibu nggak langsung bilang siapa Ibu?" tanya Agus dengan suara yang masih penuh keraguan. Nandita tersenyum lembut lalu menjawab, "Karena kalau saya langsung buka identitas, dia bisa saja bersikap baik di depan saya, tapi tetap jahat kepada orang lain. Saya ingin melihat seberapa jauh dia berani melakukan kesalahan. Dengan begini, buktinya akan sangat kuat, dan dia tidak akan bisa lari dari hukuman. Jadi Mas Agus, tunggu sebentar lagi. Saya akan tunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa di sini." Beberapa saat kemudian, Inspektur Dimas masuk ke ruangan dan memanggil seorang brigadir. "Panggil si tukang bajai itu ke ruangan saya." Brigadir itu langsung menghampiri Agus dan berkata, "Pak Inspektur mau bicara sama Bapak." Agus langsung merasa takut lagi, tapi Nandita memberinya isyarat untuk tenang. "Pergi saja, Mas. Saya akan mengawasi dari sini. Tidak akan terjadi apa-apa," kata Nandita dengan tenang. Agus masuk ke ruangan Inspektur Dimas dengan langkah yang berat. Di dalam ruangan, Dimas duduk dengan kaki diangkat ke atas meja, tampak sangat arogan. Ia menatap Agus dengan senyum yang penuh ancaman, lalu berkata, "Dengar ya, kalau kau mau bajai kau selamat dan kau mau pulang ke rumah, kau harus bayar 3 juta sekarang juga. Kalau enggak, bajai kau saya sita dan kau akan saya masukkan daftar hitam. Kau enggak akan bisa cari nafkah lagi di kota ini. Paham?" Agus merasakan dadanya sesak. Air matanya hampir keluar. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Pak, saya mohon, saya nggak punya uang sebanyak itu. Dari tadi pagi, saya cuma dapat 200.000. Gimana saya bisa kasih 3 juta? Tolong Pak, kasihan sama anak-anak saya." Tapi Dimas tidak peduli. Ia bahkan semakin galak. "Nggak ada cerita kasihan di sini. Kau mau pulang atau enggak? Kalau mau pulang, bayar sekarang." Akhirnya dengan tangan yang gemetar, Agus mengeluarkan semua uang yang ada di sakunya, sekitar 200.000 rupiah. Ia menyerahkan uang itu kepada Inspektur Dimas sambil berkata dengan suara yang hampir putus asa, "Ini semua yang saya punya, Pak. Tolong terima ini dan biarkan saya pulang." Inspektur Dimas merebut uang itu dengan kasar, lalu memasukkannya ke dalam laci mejanya tanpa rasa bersalah sama sekali. Ia berkata dengan nada dingin, "Oke, kau boleh keluar. Sekarang suruh wanita tadi masuk ke sini." Agus keluar dengan wajah yang pucat. Ia mendekati Nandita dan berbisik, "Bu, sekarang giliran Ibu dipanggil." Nandita berdiri dengan tenang, lalu berjalan masuk ke ruangan Inspektur Dimas tanpa rasa takut sedikit pun. Di dalam ruangan, Dimas menatapnya dengan pandangan meremehkan, lalu bertanya, "Nama kau siapa?" Nandita menjawab dengan suara yang tegas namun tetap sopan, "Nama saya tidak penting untuk Bapak tahu. Yang penting, kenapa Bapak memanggil saya ke sini?" Inspektur Dimas terkejut dengan sikap berani Nandita.
Ia tidak terbiasa melihat seorang wanita yang begitu percaya diri dan tidak takut padanya. Dengan nada yang semakin kasar, ia berkata, "Jangan sok jagoan di sini. Kau pikir kau siapa? Kalau kau mau pulang, cepat bayar 2 juta sekarang juga. Kalau enggak, kau akan saya masukkan ke tahanan." Nandita tersenyum tipis, lalu dengan nada yang sangat tenang namun penuh ketegasan, ia berkata, "Saya tidak akan membayar sepeser pun kepada Bapak. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Bapak yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan Bapak sendiri. Bapak memakai seragam itu bukan untuk menindas rakyat, tapi untuk melindungi mereka. Apa Bapak sudah lupa sumpah yang Bapak ucapkan saat dilantik?" Mendengar kata-kata itu, Inspektur Dimas benar-benar murka. Ia bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam lalu berteriak, "Baik, kau sudah berani melawan. Sekarang kau akan merasakan akibatnya." Ia langsung memanggil anak buahnya dan memerintahkan, "Masukkan wanita ini ke tahanan sekarang." Juga, beberapa anggota polisi langsung masuk dan membawa Nandita ke ruang tahanan. Nandita tidak melawan, ia hanya tersenyum dan berjalan dengan tenang, seakan-akan ia sedang berjalan-jalan santai. Ia tahu saatnya akan segera tiba. Tidak lama setelah Nandita dimasukkan ke tahanan, sebuah mobil dinas berwarna hitam berhenti di depan kantor polisi. Dari mobil itu turun seorang pria berseragam lengkap dengan bintang di bahunya. Dialah AKBP Arjuna Prasetyo, salah satu perwira tinggi di kepolisian daerah tersebut dan merupakan rekan kerja dekat Nandita. Ia mendapat informasi dari seorang anggota polisi yang merasa tidak enak dengan tindakan Inspektur Dimas, lalu segera datang ke kantor polisi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu masuk, ia langsung bertanya kepada salah satu brigadir, "Saya dengar ada seorang wanita yang ditahan di sini. Di mana dia?" Brigadir itu menjawab dengan gugup, "Ada Pak, di ruang tahanan." AKBP Arjuna langsung berjalan cepat menuju ruang tahanan. Inspektur Dimas yang mendengar kedatangan perwira tinggi itu langsung keluar dari ruangannya dan mengikuti dari belakang. Ia masih belum tahu siapa yang ditahan itu sebenarnya. Ketika AKBP Arjuna melihat sosok yang duduk tenang di dalam sel tahanan, wajahnya langsung berubah menjadi sangat serius. Ia langsung berteriak dengan nada yang sangat keras, "Apa yang kalian lakukan? Kalian tahu siapa yang kalian tahan di sini? Ini adalah AKBP Nandita Kusuma, pejabat tinggi kepolisian di wilayah ini. Kalian gila apa?" Inspektur Dimas yang mendengar itu langsung merasa dunianya runtuh. Kakinya gemetar, wajahnya pucat pasi, keringat dingin langsung mengucur deras dari pelipisnya. Ia tidak bisa berkata apa-apa, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. AKBP Arjuna langsung memerintahkan brigadir untuk membuka pintu sel. Nandita keluar dengan tenang, lalu merapikan kebayanya. Ia menatap Inspektur Dimas dengan tatapan tajam yang penuh kekecewaan. Lalu dengan suara yang tegas, ia mulai menceritakan kronologi kejadian dari awal hingga akhir kepada AKBP Arjuna. Ia menceritakan bagaimana Dimas melakukan pemerasan terhadap Agus, bagaimana ia memukul Agus, bagaimana ia meminta uang suap, dan bagaimana ia bahkan berani memasukkan seorang pejabat tinggi ke dalam tahanan tanpa alasan yang sah. AKBP Arjuna mendengarkan dengan ekspresi yang semakin serius. Setelah Nandita selesai berbicara, ia langsung mengambil tindakan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelpon langsung ke kantor Kapolres. Dalam hitungan menit, seluruh jajaran pimpinan kepolisian daerah tersebut sudah mendapatkan laporan resmi. Kapolres langsung memerintahkan untuk membentuk tim investigasi internal dan juga melibatkan pihak inspektorat daerah untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani secara transparan dan adil. Tidak hanya itu, Kapolres juga segera menginformasikan kepada Bupati selaku kepala daerah agar kasus ini juga diawasi oleh pihak pemerintah sipil. Beberapa jam kemudian, kantor polisi itu dipenuhi oleh pejabat-pejabat tinggi, Kapolres, Wakil Bupati, Kepala Inspektorat, dan beberapa perwira senior lainnya datang untuk melihat langsung situasi dan mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat. Agus, sang sopir bajai, dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dengan suara yang masih gemetar karena trauma, ia menceritakan bagaimana ia diperlakukan oleh Inspektur Dimas.
Ia juga menunjukkan uang 200.000 yang tadi diambil paksa oleh Dimas sebagai bukti. Nandita juga memberikan keterangan resmi yang sangat detail, lengkap dengan waktu, tempat, dan saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Setelah semua bukti dan kesaksian dikumpulkan, Kapolres langsung mengambil keputusan tegas. Dengan wajah yang sangat serius, ia berkata, "Inspektur Dimas Santoso, Anda telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik kepolisian, penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Mulai saat ini, Anda diberhentikan sementara dari tugas dan akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anda juga akan ditahan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut." Dua orang anggota polisi langsung memasang borgol di tangan Inspektur Dimas. Wajahnya sudah tidak lagi arogan seperti tadi. Sekarang ia hanya bisa menunduk dengan wajah penuh penyesalan. Ia dibawa keluar dari kantor polisi dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Persis seperti yang selama ini ia lakukan kepada banyak orang tidak bersalah. Kapolres kemudian meminta maaf secara langsung kepada Nandita dan Agus atas kejadian yang menimpa mereka. Ia berjanji akan melakukan reformasi internal dan memastikan bahwa tidak ada lagi oknum seperti Dimas yang bisa menyalahgunakan wewenang. Agus yang tadinya sangat ketakutan, kini merasa lega dan sangat berterima kasih. Ia bahkan menangis sambil bersujud di depan Nandita. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah membantu saya. Kalau bukan karena Ibu, mungkin saya sudah dipenjara tanpa salah. Terima kasih, Bu." Nandita mengangkat Agus dan berkata dengan lembut, "Mas Agus tidak perlu berterima kasih. Ini memang tugas saya untuk melindungi rakyat. Yang penting, Mas Agus sekarang sudah aman dan bisa kembali bekerja dengan tenang." Kejadian ini akhirnya menjadi pelajaran besar bagi seluruh jajaran kepolisian di daerah tersebut. Kapolres kemudian mengadakan rapat besar dengan seluruh anggota dan menegaskan kembali pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ia juga membuka saluran pengaduan khusus bagi masyarakat yang merasa menjadi korban penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi. Nandita sendiri kemudian melanjutkan perjalanannya ke kampung halaman untuk menghadiri pernikahan adiknya. Ia tiba dengan hati yang lebih tenang karena ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Inspektur Dimas Santoso harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ia dipecat dari kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun karena terbukti melakukan pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan kekerasan. Selama persidangan, banyak korban lain dari tindakan Dimas yang juga maju memberikan kesaksian. Ternyata selama bertahun-tahun ia telah merugikan ratusan orang yang kebanyakan adalah supir angkutan umum, pedagang kecil, dan warga biasa yang tidak berdaya. Kasus ini menjadi viral di media massa dan menjadi contoh nyata bahwa hukum berlaku untuk semua orang, tidak peduli siapapun mereka. Pesan moral. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada seseorang bukanlah untuk ditindas atau disalahgunakan, melainkan untuk melindungi dan melayani masyarakat. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan seseorang, jika ia melakukan kesalahan, hukum tetap harus ditegakkan. Dan yang terpenting, keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan adalah kewajiban kita semua, meski kadang itu membutuhkan pengorbanan dan keberanian yang besar. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan kebenaran, karena pada akhirnya kebenaran akan selalu menang.